Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Aldino, Sandy, dan saya sendiri, yaitu Rini Lansari. Kami akan menjelaskan modul database toko televisi. Untuk modul 1, modul 2, dan modul 3 akan dijelaskan oleh saya. Modul 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh Aldino. 7, 8, 9 akan dijelaskan oleh Sandy. Modul 1 yaitu DDL. DDL adalah perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. DDL dibagi menjadi 3, yaitu create, alter, drop. Sintaks untuk membuat database yaitu create database nama DB. Contohnya create database toko televisi. Sintaks untuk menghapus database yaitu drop database nama database. Contohnya drop database toko televisi. Untuk mengubah tabel digunakan beberapa sintaks. Untuk mengubah tabel yaitu menggunakan sintaks alter table. Contohnya untuk menambah kolom baru pada tabel itu alter table name, nama table add, nama kolom, tipe data. Contohnya alter table barang add jenis varchar. Untuk menghapus kolom pada tabel yaitu alter table nama table, drop kolom, nama kolom. Mengubah nama kolom pada tabel yaitu alter table nama table nama kolom lama tuh nama kolom baru. Contohnya alter table pegawai renama tuh pegawai. Mengubah tipe data kolom pada tabel yaitu alter table nama table modify, nama kolom, tipe data. Contohnya alter table barang modify, nama barang integer 10. Untuk mengubah nama table itu alter table nama table renama tuh nama table baru. Contohnya alter table barang renama tuh barang. Table untuk membuat table sintaksnya itu create table nama table kolom 1 tipe panjang, kolom 2 tipe panjang, kolom 3 tipe panjang, primary key, kolom 1 foreign key, references bar, kolom table primary key. Contohnya yaitu create table barang masuk, ID barang masuk varchar 10 primary key, ID barang varchar 10, ID supplier varchar 50, jumlah integer 100, tanggal masuk date, foreign key, ID barang, references barang, ID barang, foreign key, ID supplier, references supplier, ID supplier. Selanjutnya itu indeks. Indeks adalah skema objek yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan mendapatkan baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Sintaksnya itu create index, nama index nama table. Contohnya create index detail barang detail barang ID barang. Untuk menghapus indeks yaitu drop index nama index nama table. Contohnya drop index detail barang barang. View adalah digunakan untuk menampilkan data yang berbeda dari data yang sama. Sintaksnya itu create view name as select kolom 1
Kolom 2 from table name where condition. Contohnya grid view barang select detail barang, ID barang, detail barang, ukuran, detail barang, harga from detail barang. Untuk menghapus view, sintaksnya itu drop view, nama view. Contohnya drop view barang. Selanjutnya modul 2 yaitu DML. DML adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data. DML ada yaitu insert yang digunakan untuk memasukkan data. Sintaksnya yaitu insert into nama table values nilai 1 nilai 2. Contohnya insert into barang values dan data tutup buka kurung data yang dimasukkan dan tutup kurung dan seterusnya. Update selanjutnya itu update yang digunakan untuk modifikasi data. Sintaksnya yaitu update nama table set nama kolom sama dengan nilai baru where nama kolom sama dengan nilai. Contohnya update barang set nama barang Android where ID barang B001. Delete yang digunakan untuk menghapus baris. Sintaksnya yaitu delete from nama table. Contohnya delete from Discord. Select yang digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam satu tabel. Contohnya select nama kolom from nama table. Untuk memilih beberapa kolom, select sintaksnya itu select nama kolom 1, nama kolom 2 from nama table. Contohnya yaitu select bintang from barang. Select ada beberapa macam, yaitu select count yang digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam sebuah tabel. Sintaksnya yaitu select count bintang from nama table. Contohnya select count bintang from barang. Select AFG yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Sintaksnya yaitu select AFG nama kolom from nama table. Contohnya select AFG subtotal from penjualan. Select min digunakan untuk mengambil nilai minimum. Sintaksnya select minimal nama kolom from nama table. Contohnya select minimal subtotal from penjualan. Select max digunakan untuk mengambil nilai terbesar. Contoh sintaksnya itu select max nama kolom from nama table. Contohnya select max subtotal from penjualan. Select or digunakan untuk membandingkan kondisi membandingkan atau memeriksa kondisi. Sintaksnya itu select bintang from nama table where kondisi 1 or kondisi 2. Selanjutnya select n digunakan untuk memeriksa kondisi apakah sudah benar. Sintaksnya itu select bintang from nama table where kondisi n kondisi 2. Contohnya select bintang from detail barang where ID barang B0 sama dengan B001 n ukuran 32 inch. Selanjutnya yaitu modul 3 group by having order by. Group by digunakan untuk menggabungkan data dengan nilai yang sama. Sintaksnya yaitu select column name from table name where condition group by column name. Contohnya select tipe ukuran from detail barang
ukuran 32 inch group by tipe. Having digunakan untuk melakukan filter data setelah hasil dari perintah group by. Sintaksnya itu select column name from table name where condition group by column name having condition. Contohnya select resolusi from detail barang where ukuran 32 inch group by resolusi having min harga kurang sama dengan 4 juta. Selanjutnya yaitu order by yang digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan nilai pada satu atau beberapa kolom. Sintaksnya itu select column from table where condition order by column name ASC yang digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar. D atau dash yang digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya select nama barang from barang, order by nama barang dash, atau select nama barang from barang, order by nama barang ASC. Modul 4. Query, view, dan aljabar rasional. View. View adalah objek database virtual yang dibuat berdasarkan hasil dari sebuah query, select, dan berisi subset dari data dari satu atau beberapa tabel. View dapat digunakan untuk mempermudah pengambilan data, menghindari duplikasi kode query, dan memberikan keamanan dengan membatasi akses data. Sintaks. Create view, nama view as, select kolom 1, kolom 2. From nama tabel, where kondisi. Contoh codingan di bawah ini. Seleksi satu tabel. Seleksi satu tabel dalam SQL adalah proses memilih dan menampilkan data dari satu tabel saja. Untuk melakukan seleksi satu tabel, kita menggunakan perintah select dengan menyertakan nama kolom atau menggunakan wildcard. Bintang ini, gambar bintang ini, tanda bintang, untuk memilih seluruh kolom pada tabel tersebut. Sintaks. Select bintang from nama tabel. Select kolom 1, kolom 2, kolom 3 from nama tabel. Select nama produk from produk where harga produk. Contoh codingan di bawah ini. Seleksi lebih dari satu tabel. Seleksi dari lebih dari satu tabel ada dalam SQL adalah proses memilih dan menampilkan data dari dua atau lebih tabel yang terhubung dengan menggunakan kunci primer dan asing. Sintaks. Select tabel 1, kolom 1, tabel 2, kolom 2. From tabel 1, inner join tabel 2, on tabel 1, kolom 1. Sama dengan tabel 2, kolom 2. Contoh codingan di bawah. Union. Union dalam SQL adalah operasi penggabungan hasil dari dua atau lebih perintah select. Proses operasi union digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih perintah select yang menghasilkan data dengan jumlah kolom dan tipe data yang sama. Sintaks. Select kolom 1, kolom 2 from tabel. Union. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 2. Contoh codingan. Intersect. Intersect adalah SQL. Intersect dalam SQL adalah operasi penggabungan hasil dari dua perintah select yang hanya akan mengambil baris yang sama dari kedua perintah tersebut. Sintaks. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 1. Intercept. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 2. Contoh tabelnya. Difference. Perintah difference dalam SQL digunakan untuk mengambil perbedaan dari dua perintah select. Perbedaan di sini merujuk pada seluruh baris yang ada di perintah select pertama, tetapi tidak ada di perintah select kedua. Sintaks select kolom 1, kolom 2, kolom 3 from tabel 1. Except select kolom 1, kolom 2, kolom 3 from table 2. Contoh codingan.
Distinct atau proyeksi. Perintah distinct dalam SQL digunakan untuk menghapus duplikat dari hasil perintah select. Sintaks select distinct kolom 1, kolom 2, kolom 3 from tabel 1. Contohnya seperti ini. Modul 5. Inner join adalah satu fitur pada SQL untuk menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama. Ada beberapa jenis join yang dapat digunakan SQL, antara lain 1. Inner join, menghasilkan baris data yang hanya memiliki nilai yang cocok di kedua tabel yang dijoin. Sintaks select bintang from table 1, inner join tabel 2 on table 1, kolom name sama dengan table 2 kolom name. Contoh codingan di bawah. 2. Left join, menghasilkan semua baris dari tabel di sebelah kiri. Tabel pertama dalam sintaks dan nilai yang cocok dari tabel di sebelah kanan atau tabel kedua dalam sintaks. Sintaks select bintang from table 1, left join table 2 on table 1 kolom name sama dengan table 2 kolom name. Contoh codingannya ini. 3. Right join, kebalikan dari left join, menghasilkan semua baris dari tabel di sebelah kanan atau tabel kedua dalam sintaks dan nilai yang cocok dari tabel di sebelah kiri atau tabel pertama dalam sintaks. Sintaks select bintang from table 1, right join table 2 on table 1 kolom name sama dengan table 2 kolom name. Contoh codingan di bawah. 4. Full outer join, menghasilkan semua baris dari kedua tabel yang dijoin, baik yang memiliki nilai yang cocok maupun tidak. Select sintaks select bintang from table 1 full outer join table 2 on table 1 kolom name sama dengan table 2 kolom name. Contohnya ini. Modul 6. Dasar-dasar PL atau SQL. PL atau SQL atau procedural language atau struktur query language adalah bahasa pemrograman prosedural yang digunakan untuk memperluas kemampuan SQL dengan menambahkan fitur prosedural seperti perkondisian, perulangan, dan pemrosesan pengecualian. Berikut beberapa konsep dasar dalam PL atau SQL. 1. Blok PL atau SQL. Blok PL atau SQL adalah unit dasar PL atau SQL. Blok PL atau SQL terdiri dari beberapa pernyataan SQL yang dieksekusi bersama-sama. Contoh di bawah ini. 2. Variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang digunakan dalam proses pemrograman. Variabel dalam PL atau SQL harus dideklarasikan sebelum digunakan dan memiliki tipe data yang spesifik. Sintaks di bawah ini. 3. Tipe data. Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. 4. Operator. Digunakan dalam PL atau SQL untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, atau logika pada nilai yang disimpan dalam variabel. 5. Pengendalian aliran program PL atau SQL mendukung struktur pengendalian aliran program seperti if, then, loop, dan case untuk memungkinkan pemrograman untuk mengontrol alur eksekusi program. 6. Exception handling. Pengendalian pengecualian digunakan dalam PL atau SQL untuk menangani kesalahan dan situasi yang tidak terduga dalam program. Sintaks seperti di bawah ini. Terima kasih.
Cut W. Modul 7, Data Control Language. Data Control Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol hak akses pada objek database seperti tabel, view, store prosedur, dan lain-lain. DCL berperan penting dalam menjaga keamanan data dalam suatu sistem database. DCL terdiri dari beberapa perintah, diantaranya adalah grant. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses tertentu pada pengguna atau peran atau role tertentu pada objek database tertentu. Contohnya adalah memberikan hak akses select pada tabel tertentu kepada pengguna atau peran tertentu. Sintaksnya grant select on table name to user. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses tertentu yang telah diberikan pada pengguna atau peran tertentu pada objek database tertentu. Contohnya adalah mencabut hak akses select pada tabel tertentu dari pengguna atau peran tertentu. Sintaksnya adalah revoke select on table name from username. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, deny. Perintah ini digunakan untuk mencegah pengguna atau peran tertentu untuk mengakses objek database tertentu. Perbedaannya dengan revoke adalah bahwa deny hanya menghentikan akses, sedangkan revoke mencabut hak akses yang telah diberikan sebelumnya. Sintaks deny select on table name to username. Kita ada sebagai berikut. Modul 8, store prosedur dan transaksi. Store prosedur dan store function merupakan fasilitas baru dari MySQL versi 5.0. Store prosedur merupakan sekumpulan SQL yang disimpan ke dalam server MySQL. Keuntungan menggunakan store prosedur, klien MySQL tidak perlu menuliskan perintah SQL ke server, namun hanya perlu memanggil prosedur yang sudah disimpan di server. Perbedaan antara prosedur dan function pada MySQL hampir mirip dengan prosedur dan function pada bahasa pemrograman. Function mengembalikan suatu nilai skalar dan dapat dipanggil di dalam statement prosedur atau function lain. Prosedur dipanggil melalui perintah call dan dapat mengembalikan nilai melalui variabel output. Store prosedur adalah prosedur seperti subprogram dalam bahasa pemrograman yang disimpan di dalam database. MySQL mendukung dua jenis subprogram. Pertama, store prosedur yang dapat dipanggil. Yang kedua, fungsi yang menghasilkan nilai yang dapat dipakai dalam statement SQL lain. Statement yang menciptakan store prosedur, sintaksnya create prosedur, prosedur 1, nama, in parameter 1 integer, parameter begin, sebagai awal blok, declare variable char 10, if parameter 1 dengan 17, then awal if, set variabel 1 dengan burung assignment, else set variabel 1 dengan kelelawar assignment, and if sebagai akhir if. Insert into table values variabel 1 n. Dengan store prosedur eksekusi menjadi cepat, tidak ada kompilasi. Peningkatan kecepatan datang dari reduksi lalu lintas jaringan. Jika ada pekerjaan pengajakan berulang atau looping, dikerjakan dengan pemanggilan tunggal ke prosedur yang telah disimpan ke server. Store prosedur adalah komponen. Andaikan aplikasi kemudian ditulis dalam bahasa berbeda, tidak ada masalah karena logika berada di dalam database, bukan dalam aplikasi. Store prosedur adalah portable. Store prosedur ditulis dalam SQL. Anda bisa jalankan pada setiap platform di mana MySQL dijalankan di situ. Prosedur adalah serangkaian pernyataan SQL yang telah diberi nama dan disimpan dalam database untuk melakukan tugas tertentu. Prosedur dapat digunakan untuk memproses data atau melakukan operasi lain di dalam database. Prosedur sering digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan mempermudah penggunaan SQL dalam mengelola database. Prosedur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, nama prosedur. Yang kedua, parameter. Yang ketiga, isi prosedur yang berupa perintah seperti select, insert, update, delete, dan perintah SQL lainnya. Yang keempat, exception handling. Yang kelima, return value. Bentuk umum dari perintah create prosedur adalah create prosedur, nama prosedur, parameter, karakteristik prosedur, badan program.
Keterangannya, parameter terdiri dari jenis parameter in, out, atau in, out. Nama parameter dan tipe data parameter. In berarti variabel parameter hanya berfungsi sebagai masukan. Out berarti variabel parameter berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan nilai keluaran dari prosedur. Dan in, out berarti variabel parameter berfungsi sebagai masukan dan penyimpan nilai keluaran prosedur. Karakteristik terdiri dari bahasa SQL, komentar, dan sebagainya. Tipe data yang dapat di-return adalah semua tipe data yang valid di MySQL. Semua sintaks prosedur dan program semua sintaks prosedur SQL yang valid. Contohnya adalah sebagai berikut. Function adalah serangkaian pernyataan SQL yang mengembalikan satu nilai tunggal. Function dapat digunakan dalam pernyataan SQL di mana hanya satu nilai yang diperlukan, seperti dalam operasi perhitungan dan atau perhitungan. Function juga dapat digunakan untuk mengelompokkan dan memformat data yang diambil dari database. Function terdiri dari beberapa bagian, diantaranya nama function, parameter, return type, isi function, berupa select, insert, update, delete, dan perintah SQL lainnya. Yang kelima, exception handling. Bentuk umum dari perintah create function adalah create function, nama prosedurnya, parameter, karakteristik function, tipe data return, dan badan program. Contohnya adalah sebagai berikut. Pemanggilan prosedur dan function. Pemanggilan prosedur menggunakan sintaks call prosedur atau function name. Parameter, keterangan prosedur atau function name adalah nama prosedur atau fungsi yang dipanggil, dan parameter adalah nama-nama parameter prosedur atau fungsi tersebut. Sintaks memanggil prosedur adalah sebagai berikut. Lalu sintaks memanggil function adalah sebagai berikut. Dan menghapus prosedur dan function adalah sebagai berikut. Modul 9. Trigger atau pemicu merupakan store prosedur jenis khusus yang menempel pada suatu tabel tertentu dan eksekusi secara otomatis saat terjadi manipulasi data untuk tabel tersebut. Sebuah trigger dapat ditempelkan pada operasi manipulasi insert, update, dan delete. Dalam kata lain, jika kita mendapatkan trigger di sebuah tabel, maka setiap kali kita melakukan operasi yang sudah didefinisikan triggernya, maka data yang akan dimanipulasi akan melalui proses yang ada dalam trigger tersebut terlebih dahulu. Sebuah trigger akan dibutuhkan dalam suatu database yang tabel-tabel di dalamnya membutuhkan berbagai macam aturan bisnis yang lebih restricted dan dinamis, sehingga tidak semua orang atau bahkan programmer sekalipun yang bisa memanipulasi data secara serampangan tanpa mengetahui jalan cerita dari trigger yang ada dalam database tersebut. Dalam pembuatan trigger harus diperhitungkan berbagai hal, diantaranya adalah pembuatan trigger tidak boleh bertentangan dengan constraint primary key dan foreign key yang ada dalam sebuah tabel. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan referential integrity dan relasi antar tabel. Pembuatan trigger juga diperhitungkan dari sisi kompleksitas agar tidak memperlambat proses manipulasi data. Jika dalam suatu trigger terdapat kesalahan yang menyebabkan eksekusi suatu manipulasi data terhenti atau dibatalkan, dianjurkan untuk memberikan pesan kesalahan pada pengguna agar pengguna mengetahui bahwa proses yang dilakukan telah dibatalkan. Trigger berfungsi untuk menyisipkan suatu fungsi pada saat suatu record di insert, update, atau delete. Sintaksnya create trigger name before atau after eventnya, on table for each row statement, execute procedure function, argumen. Atau sintaks umum trigger create definer sama dengan user, current user, trigger, trigger name, trigger time, trigger event, on table name for each row, trigger statement. Untuk insert, trigger aktif saat baris baru dimasukkan ke dalam tabel. Update, trigger aktif saat ada baris diperbarui dimasukkan di dalam tabel. Untuk delete, trigger aktif saat baris dihapus dalam tabel. Contoh trigger pada update, delete, dan insert adalah sebagai berikut.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.